Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Enji Nurantika. Kami dari kelompok 9 Asesmen Pendidikan. Di sini juga ada anggota kami dengan Kak Elim dan Kak Tonsi. Untuk yang pertama, dimulai dari saya yang akan membahas tentang pengertian penilaian berdasarkan PAN dan PAP. Penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP merupakan dua pendekatan yang digunakan dalam proses evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, penilaian acuan norma tersebut adalah metode penilaian yang membandingkan hasil belajar seorang siswa dengan hasil belajar siswa lain dalam kelompok yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi atau peringkat siswa dibandingkan dengan teman sekelasnya. Dalam PAN, nilai ini bersifat relatif karena bergantung pada distribusi nilai seluruh peserta didik. Kemudian di sini ada penilaian acuan patokan atau PAP. Artinya, metode penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria atau standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini bukan dengan hasil belajar siswa lain, namun tujuannya adalah untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai kompetensi atau target pembelajaran yang diharapkan dalam PAP. Nilai ini bersifat absolut karena mengacu pada standar yang telah ditentukan. Kesimpulannya dari PAM dan PAP adalah perbedaan utama antara PAN dan PAP terletak pada dasar perbandingan PAN membandingkan siswa dengan siswa lainnya berdasarkan norma kelompok. Kemudian sedangkan PAP yaitu membandingkan hasil belajar siswa dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan patokan. Kedua metode ini memiliki fungsi yang berbeda dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan penilaian dalam proses pembelajaran tersendiri. Nah, di sini kemudian ada juga pengertian acuan norma yang mana penilaian ini adalah membandingkan hasil seorang siswa dengan hasil belajar siswa lainnya dalam kelompok yang sama. Nilai ini ditentukan berdasarkan norma kelompok, sehingga siswa dinilai menurut posisi atau peringkatnya dibanding teman-temannya. Contoh sederhana saja, misalkan jika nilai tertinggi di kelas adalah 95 dan rata-rata adalah 75, maka siswa yang dapat nilai 85 dianggap baik karena nilainya di atas rata-rata kelas. Seperti itu. Penilaian yang membandingkan kemampuan siswa dengan standar yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap kriteria atau target yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, menggunakan standar absolut, yaitu acuan penilaian tidak dipengaruhi oleh hasil peserta didik lain, tetapi berdasarkan standar yang tetap. Dan yang ketiga, fokus pada kemampuan penilaian, yaitu menitik beratkan pada penguasaan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dan yang keempat, menggunakan skor absolut, yaitu nilai diberikan berdasarkan tingkat pencapaian peserta didik terhadap standar yang telah diciptakan, bukan berdasarkan peringkat dalam kelompok. Dan yang kedua itu kelebihan. Yang pertama, menunjukkan kemampuan sebenarnya, yaitu hasil penilaian menggambarkan tingkat penguasaan materi yang benar dimiliki peserta didik. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik, yaitu terdorong untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, harus bersaing dengan teman-teman lain. Dan yang ketiga, dapat menentukan kemampuan absolut, yaitu penilaian dapat menunjukkan apakah peserta didik telah mencapai kompetisi atau standar yang ditentukan secara objektif. Dan yang ketiga, ada juga kekurangan. Yang pertama itu sulit dilakukan, yaitu membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan penilaian yang lebih teliti. Dan yang kedua, memerlukan standar yang jelas, yaitu kriteria penilaian harus ditetapkan secara rinci dan mudah dipahami.
Dan yang ketiga, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, yaitu proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil penilaian memerlukan lebih banyak waktu, tenaga, dan fasilitas. Tes standar, yaitu tes yang disusun dengan prosedur dan kriteria yang sama untuk peserta. Dan yang kedua, ujian nasional. Ujian berskala nasional untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Yang ketiga, tes kompetisi, yaitu tes yang digunakan untuk menyaksikan atau membandingkan kemampuan peserta dalam suatu perlombaan atau seleksi. Dan yang keempat, penilaian kelas, yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, tes psikologi, tes untuk mengukur aspek psikologi seperti kecerdasan, minat, bakat, dan kepribadian. Dan yang keenam, kemampuan bahasa, yaitu tes yang mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami bahasa. Dan yang ketujuh, tes kemampuan akademik, yaitu tes yang mengukur kemampuan berpikir dan penguasaan materi akademik tertentu. Contoh penerapan PAP atau penilaian acuan patokan. PAP itu sistem penilaian yang mengukur kemampuan siswa berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 7 contoh penilaian. Untuk yang pertama itu ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek itu di mana penilaian terhadap tugas yang dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya membuat karya tulis atau penelitian sederhana. Sedangkan yang kedua itu ada penilaian portofolio, yaitu penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja siswa sehingga guru dapat melihat perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk yang ketiga itu ada penilaian kinerja. Nah, di mana penilaian terhadap kemampuan siswa saat melakukan suatu kegiatan seperti membaca puisi atau berpidato. Nah, yang keempat itu ada penilaian praktik, yaitu penilaian yang dilakukan ketika siswa mempraktikkan suatu keterampilan secara langsung. Nah, misalnya itu kita lagi praktik di laboratorium atau olahraga. Kan untuk yang kelima itu ada penilaian produk, yaitu penilaian terhadap hasil karya yang dibuat siswa seperti poster, video, atau kerajinan tangan. Nah, dan yang keenam ada penilaian presentasi, di mana penilaian terhadap kemampuan siswa itu dalam menyampaikan materi atau hasil pekerjaan di depan kelas. Dan yang terakhir itu penilaian diskusi, yaitu penilaian terhadap keaktifan kerjasama dan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat saat diskusi. Nah, jadi kesimpulannya itu begini. Penilaian acuan norma atau PAN itu cara menilai yang membandingkan kemampuan siswa dengan kondisi rata-rata kelompok atau kelasnya. Tujuannya untuk melihat posisi atau peringkat siswa dibandingkan teman-temannya. Untuk penilaian acuan patokan atau biasa disebut PAP, itu membandingkan hasil belajar siswa dengan standar keberhasilan sudah ditetapkan sejak awal, bukan dengan temannya. Dengan begitu,
kita bisa tahu cara pasti apakah siswa sudah menguasai materi atau belum.